Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan dijelaskan terkait dengan supervisi dan discharge planning. Apa sih supervisi itu? Supervisi adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh supervisor mencakup masalah pelayanan keperawatan, masalah ketenagaan, dan kealatan agar pasien mendapat pelayanan yang bermutu setiap saatnya. Jadi tujuannya apa supervisi itu? Untuk mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama. Jadi beda sama sidak ya. Kalau sidak itu dadakan, tapi kalau nanti supervisi terjadwal, jelas apa yang akan disupervisi, tindakan keperawatan apa yang akan disupervisi itu jelas, seperti itu ya. Unsur-unsur pokok supervisi apa saja? Yang pertama ada pelaksananya, ada sasaran, frekuensi, tujuan, teknik, dan kerjasama. Siapa pelaksana dari supervisi? Supervisi bisa dilakukan oleh yang pertama top manager. Top manager itu siapa? Yaitu yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dari hasil kegiatan serta proses manajemen organisasi. Kalau di rumah sakit contohnya adalah direktur rumah sakit, yaitu manajer tertinggi di rumah sakit itu, yaitu direktur ya, top manager. Kemudian supervisi bisa dilakukan oleh siapa? Middle manager ya, yang bertugas menjabarkan kebijakan top manager ke dalam program-program. Jadi yang menerjemahkan program-program dari direktur ke bawahan-bawahannya. Siapa itu? Biasanya kalau dalam keperawatan itu ya adalah kepala bidang keperawatan. Jadi kepala bidang keperawatan inilah yang menerjemahkan kebijakan-kebijakan dari top manager atau direktur untuk dilaksanakan di tingkat bawah, yaitu perawat ya. Kemudian siapa lagi yang bisa melaksanakan supervisi? Yaitu manajer tingkat pertama, first level manager atau supervisor manager ya. Biasanya manajer ini adalah yang memimpin langsung para pelaksana atau pekerja. Kalau di rumah sakit berarti atasan dari perawat langsung. Siapa? Yaitu kepala ruangan. Jadi yang bisa melakukan supervisi yaitu direktur rumah sakit atau kepala bidang atau kepala ruangan ya. Nah, apa saja syaratnya supervisor itu? Yang pertama adalah atasan langsung dari yang disupervisi. Jadi misalkan yang disupervisi adalah Katim, maka yang mensupervisi adalah kepala ruangan. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk jenis pekerjaan yang disupervisi. Jadi harus kompeten ya. Misalkan mau supervisi injeksi, maka yang mensupervisi harus sudah ahli dalam keterampilan tersebut. Jangan sampai yang mensupervisi kurang ahli ya dari yang disupervisi. Kemudian memiliki keterampilan melakukan supervisi. Jadi di samping pengetahuan terkait apa yang akan disupervisi, yang mensupervisi atau supervisornya juga harus mempunyai kemampuan melakukan supervisi. Kemampuan supervisornya juga harus ada. Kemudian memiliki sifat edukatif, suportif, dan bukan otoriter ya, karena supervisi tadi tujuannya adalah untuk memperbaiki bersama-sama, maka harus punya sifat edukatif ya, harus mendidik. Suportif, mensupport, mendukung apabila ada perawat-perawat itu yang kurang dukungan ya. Kemudian mempunyai waktu yang cukup, tidak tergesa-gesa dan secara sabar.
Jadi harus punya waktu, karena supervisi tadi itu banyak langkahnya, jadi nggak boleh tergesa-gesa saja, nggak boleh cepat-cepat dalam melakukan supervisi, sehingga tujuannya tercapai, yaitu memperbaiki bersama-sama. Apa yang kurang dari perawat bisa diperbaiki dengan kegiatan supervisi tersebut. Nah, siapa yang disupervisi? Yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, ya. Jadi perawat-perawat itu dapat melaksanakan pekerjaannya itu yang disupervisi. Nah, bagaimana frekuensinya? Supervisi harus dilakukan dengan frekuensi yang berbeda. Tidak ada pedoman yang pasti seberapa sering supervisi dilakukan, ya, tergantung dengan derajat kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Frekuensi dari supervisi jangan sampai over control, yaitu kontrol yang terlalu berlebihan. Kenapa? Nanti akan merusak delegasi yang diberikan. Ya, kenapa nggak boleh over control? Nanti takutnya perawat yang di bawah merasa bahwa atasnya tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh perawat yang di bawahnya, karena terlalu protektif, terlalu over control, ya. Kemudian jangan sampai juga under control, ya. Kenapa? Karena kontrol yang kurang dilakukan oleh supervisor akan menyebabkan perawat itu bekerjanya asal-asalan, ya, tidak produktif, kemudian kinerjanya kurang bagus. Jadi sedang-sedang saja. Kemudian tujuan dari supervisi itu apa? Yang pertama, menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Jadi perawat itu melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kemudian menyadari kekurangan para petugas kesehatan. Jadi apakah perawat itu dalam melakukan suction, misalkan ada yang kurang, lah itu perlu disupervisi. Kenapa? Biar diperbaiki. Jadi supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki bagaimana agar kinerjanya perawat itu dari waktu ke waktu akan semakin baik, ya. Kemudian mengenali dan memberi penghargaan atas pekerjaan yang baik. Jadi tidak hanya mencari kekurangan, tapi juga kelebihan. Jika perawat punya kelebihan, maka supervisornya wajib memberikan penghargaan, ya. Penghargaan tidak hanya dalam bentuk materi, ya, bisa ucapan terima kasih, bisa support, seperti itu, ya. Kemudian mengenali staf yang layak diberikan kenaikan jabatan, ya, dan pelatihan yang lebih lanjut. Jadi ketika sudah melakukan supervisi ternyata perawatnya mempunyai keahlian yang lebih atau mempunyai keterampilan yang lebih dari yang lainnya, maka bisa dijadikan dasar untuk kenaikan jabatan, ya, kenaikan jabatan dari perawat tersebut. Atau misalkan ada peluang diikutkan pelatihan, jadi itu perlu dilakukan supervisi dulu untuk mengetahui keterampilan perawat tersebut. Kemudian mengetahui petugas telah cukup dan dipergunakan dengan baik. Jadi apakah perawat-perawat yang digunakan itu sudah pas, ya, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian menentukan penyebab kekurangan pada kinerja tersebut. Jadi supervisi itu nanti kita akan mengetahui apa sih penyebabnya dari kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh perawat dalam melakukan tindakan keperawatan. Nanti akan diketahui juga, kita akan memberikan solusi, supervisornya akan memberikan solusi dari kekurangan-kekurangan perawat tersebut. Nah, tekniknya ada dua, yaitu supervisi langsung dan supervisi tidak langsung. Supervisi langsung dilakukan supervisor dapat terlibat dalam kegiatan supervisinya, kemudian dalam kegiatan umpan baliknya dan perbaikannya. Kemudian kalau supervisi tidak langsung adalah supervisor tidak melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, sehingga
mungkin terjadi kesenjangan fakta. Jadi ketika supervisi tidak langsung, supervisor tidak melihat langsung kondisi di lapangan, makanya kadang terjadi miskomunikasi antara yang di lapangan dengan hasil supervisornya ya. Dan umpan balik dapat diberikan secara tertulis ya. Jadi tidak langsung komunikasi dengan perawat yang disupervisi, tapi berupa tulisan. Apa saja yang bisa disupervisi oleh supervisor ya? Yang pertama, kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada klien ya. Bisa bagaimana caranya injeksi, kemudian misalkan NEXUS, pemberian oksigen, itu tindakan-tindakan keperawatan yang bisa dilakukan. Selain tindakan, supervisor juga bisa mensupervisi dokumentasi keperawatan. Kira-kira perawat ini dalam melakukan dokumentasi apakah sudah lengkap, apakah sudah benar sesuai dengan petunjuknya, teknis pengisian dari dokumentasi keperawatannya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak langsung memberikan intervensi ke pasien, misalkan PPB, bagaimana cara perawat melakukan penerimaan pasien baru, atau edukasi ketika perencanaan pulang, atau ketika bagaimana caranya mensentralkan obat di ruangan, atau ronde keperawatan dan timbang terima, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh perawat di ruangan bisa dilakukan supervisi. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kerjasama. Kerjasama tersebut akan terwujud bila ada komunikasi yang baik, sehingga mereka yang disupervisi merasakan masalah yang dihadapi adalah juga masalah mereka sendiri. Jadi adanya kerjasama antara supervisor dan yang disupervisi, bahwa sebenarnya tujuan dari supervisi adalah untuk berbagi bersama-sama. Jadi yang disupervisi tidak merasa dia sedang diawasi ketat, sedang ada masalah atau kambing hitamkan seperti itu, tapi benar-benar untuk berbagi pelayanan keperawatan di ruangan seperti itu ya. Nah, berikut adalah alur dari supervisi tersebut. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa supervisi itu dilakukan oleh atasan tingkat atasnya langsung ya. Jadi kepala bidang keperawatan bisa melakukan supervisi ke kepala per-IRNA ya. Kepala per-IRNA bisa melakukan supervisi ke kepala ruangan ya. Kepala ruangan bisa melakukan supervisi ke TP seperti itu ya. Nah, apa saja tahapannya? Yang pertama ya, menetapkan kegiatan dan tujuan serta instrumen atau alat ukurnya. Jadi sebelum melakukan supervisi, yang ini terkait dengan supervisi yang langsung ya. Jadi sebelum melakukan supervisi, sebaiknya disiapkan dulu instrumen atau alat ukur yang digunakan selama supervisi. Kalau misalkan mau supervisi injeksi, berarti harus menyiapkan checklist SOP dari injeksi atau yang lainnya ya. Kemudian pelaksanaan supervisi, supervisor harus menilai kinerja perawat ya, terkait dengan responsibility, accountability, dan authority. Setelah di supervisi, ada tahapan yang terakhir yaitu pasca. Pada pasca ini yaitu tindakan pembinaan, yaitu 3F ya. Apa saja 3F itu? Yang pertama, penyampaian penilaian, yaitu FAIR ya. Jadi kenapa tadi disiapkan instrumen, checklist SOP, nanti biar tahu dari SOP tersebut berapa persen yang dilakukan oleh perawat dan berapa persen yang tidak dilakukan oleh perawat. Nah, nanti pada tahap pembinaan ini disampaikan berapa nilainya. Misalkan perawat A sudah melakukan tindakan injeksi, ternyata dari sekian prosedur ada beberapa yang tidak dilakukan sehingga nilainya adalah 70 misalkan. Disampaikan, jadi ketika sudah selesai supervisi dijelaskan bahwa nilainya adalah 70 dalam melakukan kegiatan injeksi ya.
feedback. Yang kedua umpan balik. Umpan balik itu adalah bagaimana supervisor itu menanyakan ke yang disupervisi, kira-kira tadi apa sih yang kurang dari kegiatan injeksinya tadi. Supervisor bertanya kepada supervisi, kira-kira apakah mereka menyadari kekurangan yang dilakukan selama tindakan tadi ya. Setelah yang disupervisi menjawab, baru supervisornya melakukan follow up dan tindak lanjut. Jadi kira-kira apa yang dilakukan selanjutnya. Jadi setelah ditemukan masalahnya, yang disupervisi menyadari kekurangannya apa. Misalkan tadi saya tidak melakukan cuci tangan dengan baik, saya tidak komunikasi yang efektif dengan baik pada pasien. Nah, kemudian supervisor yang memberikan solusi, kira-kira bagaimana kedepannya agar perawat itu tertib melakukan cuci tangan sebelum melakukan injeksi, atau perawat itu melakukan komunikasi yang efektif kepada pasien. Itu adalah solusi-solusi yang sudah diberikan kepada perawat yang sudah dilakukan supervisi. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang diberikan solusi itu sesuai dengan hasil yang ditemukan ketika supervisi. Jadi nyambung nanti ya. Nah, tadi ini penjelasan dari bagian sebelumnya pada supervisi, yaitu menentukan tujuannya supervisi apa, kemudian menentukan metode pengawasan yang tepat. Ya, ini pakai supervisi langsung atau tidak langsung. Kemudian menentukan instrumennya atau kriteria pengukurannya. Kemudian pelaksanaan supervisi, pada pelaksanaannya seperti apa. Supervisor menilai kinerja perawat ya berdasarkan checklist SOP. Kemudian supervisor mendapatkan hal-hal yang memerlukan pembinaan ya tadi. Setelah dilakukan penilaian, kira-kira ada beberapa hal yang belum dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan pembinaan. Nah, kemudian supervisor memanggil PP dan PA untuk mengadakan pembinaan dan klarifikasi permasalahan ya. Kira-kira apakah masalah yang ditemukan oleh kepala ruangan itu sudah benar ya, benar terjadi. Kemudian melaksanakan supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan validasi data. Jadi melakukan inspeksi langsung atau melakukan wawancara atau memvalidasi data ya. Sama seperti yang atasnya, melakukan klarifikasi dan tanya jawab pada perawat. Nah, unsurnya apa pada supervisi, yaitu ada RAA ya, responsibility, accountability, dan authority. Nah, pada tahap supervisi ada yang namanya 3R. Apa itu? Penilaian yang tadi saya jelaskan ya, feedback atau klarifikasi, reinforcement atau follow up yang follow up perbaikan perawat. Nah, manfaat supervisi apa? Meningkatkan efektivitas kerja, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bawahan sehingga makin terbinanya hubungan dan suasana kerja yang lebih harmonis antara atasan dan bawahannya, sehingga diharapkan dengan adanya supervisi maka perawat lebih efektif dalam bekerja ya, lebih terampil, apa yang kurang bisa diperbaiki. Kemudian meningkatkan efisiensi kerja, berkurangnya kesalahan yang dilakukan oleh bawahan ya, jadi mengurangi kesalahan ya. Yang awalnya misalkan sebelumnya pasang infusnya ke bayi mesti pakai 3 ventilon, tapi setelah supervisi perawat bisa melakukan pasang infus pada bayi hanya dengan 1 ventilon sudah bisa masuk. Misalkan adanya efisiensi kerja ya, sumber daya yang digunakan akan berkurang sehingga nanti akan menghemat biaya juga. Sudah, tadi itu terkait dengan supervisi. Selanjutnya yaitu tentang discharge planning atau persiapan pasien pulang ya. Discharge planning yaitu proses yang dinamis dan sistematis dari penilaian, persiapan, serta koordinasi yang dilakukan
untuk memberikan kemudahan pengawasan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial sebelum dan sudah pulang ya. Intinya adalah disease planning itu apa sih intinya? Intinya adalah persiapan pasien pulang. Bagaimana ketika pasien pulang dari rumah sakit, pasien itu dapat merawat dirinya sendiri di rumah dan tidak sampai kambuh dengan penyakit yang sama, sehingga mengurangi readmisi pasien di rumah sakit. Tujuannya apa disease planning? Yang pertama, menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial ya, tadi seperti yang saya jelaskan, bagaimana ketika pasien pulang itu sudah siap pasiennya, baik secara fisiknya, secara psikologisnya, bagaimana nanti cara merawat pasien di rumah, mereka sudah tahu, ataupun sosial ya, bagaimana keluarganya bisa merawat pasien di rumah. Kemudian meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga, jadi ketika sudah dilakukan perjalanan pasien pulang, edukasi dan yang lain-lain, pasien sudah siap, pasien sudah bisa mandiri merawat keluarga di rumah. Meningkatkan perawatan yang berkelanjutan ya, ketika di rumah perawatan bisa dilakukan oleh keluarga. Membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain, jadi bisa menyiapkan nanti ketika pasien sudah pulang bisa kontrol di puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Kemudian, membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki dan mempertahankan hak kesehatan. Jadi, keluarga dibekali dulu pengetahuan terkait dengan penyakit pasien, ya keterampilan yang lain, sehingga nanti dia pengetahuan bertambah. Nah, kemudian melaksanakan tentang perawatan antar rumah sakit dan masyarakat. Jadi perawatan pasien tidak hanya dapat dilakukan di rumah sakit, tapi dapat berkesinambungan dilakukan di rumah ya. Ketika disease planning itu dilaksanakan dengan baik, maka akan mengurangi readmisi pasien dan length of stay, yaitu lama pasien dirawat di rumah sakit. Prinsipnya apa disease planning itu? Yang pertama yaitu evaluasi keinginan dan kebutuhan dari pasien. Jadi sebelum pasien itu pulang, perawat harus menganalisa kira-kira pasien ini butuh edukasi apa ya, kira-kira butuh edukasi seperti apa, biar ketika di rumah mereka tidak bingung dalam merawat pasiennya atau keluarganya. Kebutuhan dikaitkan dengan masalah yang mungkin timbul pada saat pasien nanti pulang ya tadi sama. Kemudian perencanaan pulang dilakukan secara kolaboratif karena merupakan pelayanan yang membutuhkan kerjasama multidisiplin. Jadi sebelum pulang ditanyakan ke dokternya apakah sudah boleh pulang ya. Dari ahli gizi seperti apa caranya, dari farmasi bagaimana caranya. Jadi pasien pulang itu tidak ada kebingungan karena sudah konsultasikan ke semua tenaga kesehatan yang merawat di rumah sakit. Kemudian tindakan atau rencana yang akan dilakukan setelah pulang disesuaikan dengan pengetahuan dari tenaga atau sumber daya. Jadi edukasinya yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan fasilitas yang ada di rumah. Jadi jangan sampai kita edukasinya apa yang kita edukasikan tidak dapat dilaksanakan di rumah. Perencanaan pulang dilakukan pada setiap sistem atau tekanan pelayanan kesehatan. Nah, komponen disease planning ya, mungkin semua sudah banyak yang tahu ya apa saja sih komponen dari edukasi atau disease planning. Yang pertama adalah perawatan di rumah, edukasi ya. Edukasi apa aja diedukasikan ke pasien atau keluarga terkait dengan dietnya, bagaimana makannya, bagaimana mobilisasinya, kapan kontrolnya, di mana tempat kontrolnya ya. Jadi maka dari itu harus konsultasi dulu pada ahli gizi bagaimana diet di rumah, konsultasi dengan fisioterapi jika dibutuhkan ya, bagaimana mobilisasi pasien di rumah, kapan kontrolnya, di mana kontrolnya ya, seperti itu. Kemudian obat-obatan yang masih diminum, jadi barangkali ada obat-obat yang diberikan di rumah sakit dan masih dilanjutkan di rumah, itu disampaikan juga.
kemudian obat-obat yang dihentikan ya, jadi ada beberapa obat yang mungkin diganti obatnya, tidak diberikan di rumah sakit tapi diberikan ketika pulang ya. Kemudian hasil pemeriksaannya misalkan ada hasil lab atau EKG atau fototorak, semua dibawakan pasien pulang. Kemudian surat-surat jangan lupa apa aja, keterangan sakit ya, kemudian surat kontrol atau resume untuk perawatan, resume medis, semua bisa dibawakan. Dan semua itu tergantung dengan kebijakan masing-masing rumah sakit ya. Ada rumah sakit itu yang tidak membolehkan pasien membawa hasil lab, ada yang membolehkan. Semua tergantung kebijakan rumah sakit. Kemudian faktor yang perlu dikaji dalam data planning, pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit. Kaji dulu apakah mereka sudah tahu, apa aja yang mereka belum tahu, nanti itu yang akan didiskusikan. Kemudian kebutuhan psikologis dan kebutuhan hubungan interpersonal. Jadi di samping kebutuhan fisik juga kebutuhan psikologis dikaji juga. Keinginan keluarga dan pasien menerima bantuan ya, dikaji apakah pasien ini bisa apakah keluarga ini bisa merawat pasien di rumah. Kalau misalkan tidak bisa, nanti ditawarkan barangkali di rumah sakit ada layanan home care ya. Kemudian pemenuhan aktivitas hidup sehari-hari. Bagaimana dengan pemenuhannya? Apakah keluarga sudah bisa membantu pasien dalam pemenuhan ADL-nya. Kemudian sumber dan sistem pendukung yang ada di masyarakat. Jadi misalkan nanti ada apa-apa, apakah di masyarakat ada mobil siaga, mobil sehat, jadi bisa maka ada mobil sehat, jadi ketika ada apa-apa ada yang bisa membawa pasien ke rumah sakit dengan segera ya. Kemudian sumber finansialnya dan pekerjaannya, apakah pasien punya asuransi. Kemudian fasilitas yang ada di rumah dan harapan pasien setelah dirawat. Jadi kira-kira di rumah apakah ada fasilitasnya, misalkan pasien ini butuh di saksen per 3 jam misalkan, apakah di rumah sudah punya alat saksen, itu juga dikaji ya. Kemudian kebutuhan perawatan dan supervisi di rumah. Nah, ini adalah alur dari persiapan pasien pulang ya. Jadi dokter dan tim kesehatan yang lain, kemudian ada perawat, PP dibantu PA. Setelah melihat kondisi dari pasien, dari kondisi klinisnya, kemudian pemeriksaan penunjang, dan tingkat ketergantungan pasien. Jika pasien sudah boleh pulang, maka mulai dilakukan perencanaan pasien pulang. Apa saja? Tentunya harus menyelesaikan administrasi rumah sakit ya. Kalau perawat urusannya terkait dengan edukasi pasien sebelum pulang. Apa saja tadi? Ada bagaimana kontrolnya, bagaimana obatnya, bagaimana nutrisi pasiennya, bagaimana mobilisasinya ya, bagaimana perawatan dirinya di rumah ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa dilakukan monitoring kondisi pasien di rumah. Nah, ini adalah contoh lembar data planning. Mungkin di rumah sakit yang lain ada format yang lain ya, tapi intinya sama. Intinya adalah apa-apa yang harus disampaikan pada pasien ketika pulang ya. Mungkin sekian materi terkait dengan supervisi dan data planning. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.